Tak lama John pun datang dengan diiringi mobil Pak Bram dari belakang. Bosku terlihat sangat khawatir dan terburu-buru turun dari mobil dan lupa menutup pintu mobilnya. "Riana, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Pak Bram langsung menghampiriku. Tak kuasa aku pun menangis, menyesali perbuatanku. "Maafkan Riana, Pak Bram," ucapku terisak. "Tolong tenanglah Riana, ini bukan salahmu. Pak Slamet pantas mendapatkan semua itu," ucap Pak Bram. "Tapi Riana telah membunuhnya, Pak," ucapku. "Kamu tenanglah, aku akan melihat si botak sialan itu," ucap Pak Bram meninggalkan kami. Sudah menunjukkan pukul 2 siang. Namun aku masih sangat gelisah tentang keadaan Pak Slamet. Jika Pak Slamet sampai meninggal dunia, berarti aku telah menghabisi nyawa orang lain. Saat ini, yang aku perlukan adalah Bang Bagas ada di sampingku. Baru saja membanting, tiba-tiba mobil Bang Bagas terparkir di depan toko. Allah yang menggerakkan batin abangku untuk menemuiku di toko ini. "Abang," aku langsung memeluk Bang Bagas, menangis terguguh. "Dek, kamu kenapa, Dek? Cerita sama abang," ucap Bang Bagas khawatir. Riana sudah membunuh orang, Bang," ucapku terisak. "Apa? Tenang dulu, Dek. Coba ceritakan kejadiannya dari awal," ucap Bang Bagas memapaku untuk duduk. Aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Bang Bagas. "Dek, sekarang ini kamu harus ikut abang ke Jakarta. Nanti abang kasih alasan ke Budijah," usul Bang Bagas. "Riana akan ikut apa kata abang. Tapi sebelum kita pergi, kita tunggu Pak Bram pulang dulu ya, Bang," ucapku. Sekitar menunggu 1 jam, Pak Bram pun datang dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Bagaimana keadaan Pak Slamet, Pak?" ucapku sangat khawatir. "Slamet sudah sadar. Sekarang ini kamu tidak perlu khawatir, Riana. Biarkan si botak sialan itu menjadi urusanku. Saat ini aku minta padamu, bersiaplah santai dan biasa saja. Anggap tak terjadi apapun," ucap Pak Bram. "Riana sudah bersalah, Pak. Jika memang saat ini polisi menangkap Riana siap dan bertanggung jawab dengan perbuatan Riana, Pak," ucapku pasrah. "Tidak akan ada polisi yang akan menangkapmu, Riana. Percayalah padaku," ucap Pak Bram meyakinkanku. Walaupun aku masih tak tenang, setidaknya aku lega karena Pak Slamet sudah sadar dan masih hidup. Aku ingin sekali melihat keadaan Pak Slamet, namun Pak Bram tak mengizinkanku untuk bertemu dengannya saat ini. "Terima kasih Pak Bram, telah menjaga adik Bagas dengan baik," ucap Bang Bagas. "Riana adalah karyawan di sini, Gas. Apapun yang terjadi, aku bertanggung jawab penuh atas semua karyawanku. Apalagi kejadian ini terjadi di toko," ucap Pak Bram. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena kehadiran Bang Bagas, maka aku akan pulang bersama beliau. Sementara Suci diantar pulang oleh Pak Hardan, supir pribadi Pak Bram. Sampai di rumah, aku mencoba menyembunyikan semua yang terjadi di tempat kerja. "Riana, muka kamu kelihatan pucat sekali, Nak. Apa kamu tak enak badan?" tanya ibu sambil memegang keningku. "Riana baik-baik saja, Bu. Mungkin Riana hanya lelah saja, karena tadi banyak pembeli di toko," ucapku terpaksa berbohong. "Mandilah dengan air hangat, Nak. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk mandimu," ucap ibu dengan penuh perhatian. Aku tahu perasaan ibuku saat ini sangat gelisah dengan diriku. Terlihat dari wajah beliau yang sangat khawatir. Padahal aku tak pernah mandi dengan air hangat.
Namun ibuku menyediakan semuanya untukku, seolah ibu mengetahui aku sedang dilanda masalah. Usai membersihkan diri dan mengganti baju, tubuhku terasa enteng dan segar. Rupanya, Dr. Lutfi sudah duduk manis bersama ibu, Bi Ina dan Bang Bagas. Mungkin beliau datang saat aku sedang mandi di kamar mandi. Segar kan? Ucap Bang Bagas gemas sambil mencubit pipiku dengan lembut. Dr. Lutfi yang melihat kelakuan Bang Bagas, senyumnya terlihat dipaksakan. Maaf dok, sudah lama, ucapku duduk di samping Bang Bagas. Tidak apa-apa Riana, aku baru saja datang, ucap Dr. Lutfi tersenyum. Setelah mengobrol, Dr. Lutfi pun pamit pulang. Sementara Bang Bagas untuk hari ini menginap di rumah dan tak jadi pulang ke Jakarta. Bang Bagas pun menjelaskan jika kedatangannya ke toko kemarin adalah untuk mengajakku ke rumahnya Rehan, karena neneknya Rehan mengundang kami untuk makan malam. Namun sayang, musibah saat itu menimpaku. Sebenarnya Bang Bagas sudah merasakan firasat yang tak nyaman ketika dalam perjalanan. Bang Bagas dari Bogor tak mampir ke rumah dan langsung menuju toko karena rasa khawatirnya padaku. Dan sampai toko ternyata aku benar dilanda masalah. Mungkin belum takdirku untuk bisa melihat wajah ibu. Aku akan sabar menanti walau kesempatanku kemarin tertunda akibat penganiayaan yang kulakukan pada Pak Slamet. Malam ini aku masih saja dirundung rasa bersalah. Aku sengaja memejamkan mataku walaupun tak terlelap, supaya ibu tak merasa curiga jika aku sedang gelisah. Sudah cukup rasanya ibuku merasa khawatir dengan masalah anak-anak beliau. Dan jangan sampai jika aku membuat beliau merasa khawatir dan kesusahan. Paginya, walaupun aku tak nyenyak tidur, aku tetap memaksakan diri untuk pergi bekerja. Dek, abang yang akan minta izin pada Pak Bram hari ini. Kamu istirahat ya, ucap Bang Bagas khawatir karena melihat wajahku yang lesu. Riana gak apa-apa bang, percayalah, ucapku meyakinkan Bang Bagas. Bang Bagas sebenarnya tak yakin jika aku baik-baik saja. Bang Bagas pun mengantarkanku ke tempat kerja. Setelah Bang Bagas memastikan aku tidak apa-apa, akhirnya Bang Bagas langsung pamit pulang ke Bogor. Sebenarnya Bang Bagas menyuruhku untuk bekerja dan segala biaya yang aku butuhkan, beliau yang akan menanggungnya, termasuk menyuruhku ke jenjang perkuliahan. Aku justru menolaknya karena aku tak ingin merepotkan Bang Bagas. Aku beralasan jika aku tidak ingin kuliah dan lebih senang bekerja. Setelah mengatakan hal itu, Bang Bagas tak memaksaku lagi. Dan Bang Bagas selalu mengirimkanku uang belanja ke rekening pribadiku setiap bulannya. Namun aku sama sekali belum pernah menggunakannya. Riana, wajahmu terlihat pucat sekali. Jangan memaksakan diri untuk bekerja. Dan hentilah memikirkan si Slamet. Ia sudah sembuh dan aku jamin Slamet tak akan pernah mengganggumu lagi. Sekarang, jika kamu tak ingin pulang, beristirahatlah di tempat kerjaku, ucap Pak Bram. Terima kasih Pak. Maafkan Riana yang selalu merepotkan Bapak dan membuat Bapak masuk ke dalam masalah hidup Riana, ucapku tulus. Pak Bram tak menjawab dan langsung membukakan pintu kamar kecil yang ada di ruang kerjanya. Aku pun mengistirahatkan tubuhku yang terasa lemas di ruang istirahat bosku. Kamar yang nyaman dan membuat mataku langsung terpejam. Tak terasa, 1,5 jam lamanya aku ternyenyak tidur. Saat aku terbangun, sebuah selimut telah menempel di tubuhku. Kata Suci, tidurmu sangat nyenyak. Aku yang menyuruh Suci untuk meletakkan selimut di tubuhmu,
ucap Pak Bram. Maafkan Riana, Pak, jika pekerjaan Riana menjadi terbengkalai. Gara-gara Riana kebanyakan istirahat, ucapku tak enakan. Bagaimana dengan kondisi tubuhmu sekarang? Apakah sudah membaik? Ucap Pak Bram perhatian. Alhamdulillah, Pak, ucapku tersenyum. Sebenarnya aku dilarang oleh Pak Bram untuk melanjutkan pekerjaanku kembali. Namun aku tetap kekeh melakukannya karena memang tubuhku sudah terasa fit. Jam istirahat pun tiba. Kami pun mengambil air wudhu dan salat zuhur di masjid yang tak jauh dari toko. Setelah sholat, kami pun makan siang. Aku merasa kali ini nasi bungkus yang aku makan begitu berbeda rasanya. Masakan ini persis sekali seperti rasa masakan yang sering dibuat oleh Mbak Rahmi saat aku kecil. Pak, boleh Riana bertanya? Ucapku ragu. Ucap Pak Bram. Di mana Bapak memesan nasi bungkus ini? Tanyaku. Apa rasanya tidak enak? Tempat langgananku biasanya ku pesan sedang sakit, jadi terpaksa aku memesannya di penjual yang berkeliling dengan bakulnya. Jelas Pak Bram. Bagaimana ciri-cirinya, Pak? Ucapku ingin tahu. Aku kurang memperhatikannya karena wajahnya ditutupi dengan kain. Emangnya kenapa, Riana? Apakah kamu mengenalnya? Ucap Pak Bram heran. Oh, tidak apa-apa, Pak. Masakannya enak. Riana hanya ingin mengenal langsung penjualnya. Ucapku beralasan. Semoga besok wanita itu berjualan di toko kita lagi. Ucap Pak Bram. Aku berharap jika penjual nasi itu adalah Mbak Rahmi. Dek, doamu terkabul. Hari ini neneknya Rehan mengundang kita untuk makan malam. Kalau bisa malam ini kamu menginap di Jakarta, di rumahnya Abang. Ucap Bang Bagas. Beneran, Bang? Ucapku bahagia. Bang Bagas hanya mengangguk. Aku begitu bersemangat dan dengan segera mandi dan berganti baju. Saat aku pamit pada ibu, rasanya hatiku sangat berat sekali. Karena untuk malam ini, aku tak tidur bersama beliau. Hati-hati, Nak. Bagas, jaga adikmu baik-baik. Ucap ibu sembari memelukku. Insya Allah, Bu. Bagas akan menjaga adik kesayangan Bagas. Ucap Bagas mencium tangan ibu dan Bi Ina. Wajah Bang Imran dan Fadil begitu sedih. Padahal aku hanya meninggalkan rumah semalam saja. Dalam perjalanan ke Jakarta, kami mampir ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Mengingat kami berangkatnya terlalu sore dari Bogor. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumahnya Rehan dan pergi bersama menuju rumah neneknya. Tak sabar rasanya, aku ingin melihat foto ibuku. Nenek Rehan sudah menyambut kami di depan pintu utama rumahnya. Meski wajah beliau tak bersahabat, namun beliau sangat ramah dan mempersilahkan kami langsung duduk di meja makan. Berbagai menu sudah terhidang di atas meja. Aku sampai tak bisa memilih apa yang akan aku makan. Kami tak perlu lagi menuangkan air minum sendiri, karena pelayan di rumah nenek sudah melayani kami layaknya di restoran bintang 5. Setelah kenyang, kami pun mengobrol ringan dengan nenek. Nek, ada telepon dari Amerika. Ucap pelayan memberikan ponsel pada neneknya Rehan. Jika memang tak ada perubahan, buat apa berobat jauh-jauh? Bawalah pulang Sidik besok ke Indonesia. Ucap nenek Rehan terlihat geram. Om Sidik kenapa lagi, Nek? Jawab Rehan khawatir. Sidik tak ada perubahan. Nenek sudah menyuruh mereka untuk membawanya pulang ke Indonesia. Ucap nenek Rehan. Karena ingin beristirahat, maka nenek pun masuk ke dalam kamarnya. Tinggal kami bertiga di ruang keluarga rumah nenek.
Mungkin inilah kesempatanku untuk bilang pada Rehan. Aku sengaja mencubit pelan tangan Bang Bagas untuk memberi kode. Beruntung Bang Bagas mengerti akan keinginku. Re, apakah kami bisa diizinkan ke ruang Pak Sidik? Aku hanya ingin melihat foto beliau, ucapku beralasan. Lucu juga kamu, Gas. Itu saja perlu minta izin. Ayo ikut aku, ucap Rehan. Bang Bagas tak lepas menggenggam tanganku, karena Bang Bagas tahu jika aku sangat gugup. Tibalah kami di ruangan Pak Sidik dirawat, dan Bang Bagas pun berhenti di tempat foto Pak Sidik dengan ibuku. Riana, inilah Pak Sidik dan Ibu Maisaroh, ucap Bang Bagas menunjuk foto tersebut. Wanita yang cantik itu adalah ibu kita, Dek, ucap Bang Bagas berbisik telingaku. Tumpah ruah sudah, air mataku membanjiri pipi. Akhirnya, aku bisa melihat wajah ibuku. Beliau sangat kalem dan cantik. Bang Bagas memeluk dan menghapus air mataku. Sementara, Rehan masih berdiri di samping Bang Bagas dan merasa heran melihat kami berdua menangis. Gas, tolong jelaskan sekarang, mengapa setiap melihat foto itu kamu menangis? Jangan ada rahasia di antara kita, Gas. Please, ucap Rehan mulai curiga dan memaksa Bang Bagas untuk bercerita. Rehan pun menutup pintu kamar Pak Sidik. Kami duduk di ruang sofa yang sangat empuk di ruangan tersebut. Setelah mengatur posisi dengan tenang dan nyaman, Bang Bagas pun langsung berbicara serius dengan Rehan. Re, karena kamu memaksa, maka aku akan menceritakan semuanya padamu, tanpa terkecuali. Kamu tahu, Re, cat aku sering tersenyum-senyum sendiri, dan kamu mengira aku sedang jatuh cinta. Itu benar. Namun aku salah dengan perasaanku itu, Re. Karena aku mengira rasa itu adalah perasaan cinta. Dan kamu tahu, gadis yang sering membuat aku tersenyum adalah gadis ini, ucap Bang Bagas memegang tanganku. Wajah Rehan semakin heran dan penasaran. Namun, Allah mentakdirkan kami hanya sebatas adik dan kakak. Dan hal itu aku baru mengetahui jika ibu kita sama. Dan kamu tahu, Reh, foto seorang yang berdampingan dengan Pak Sidik yang bernama Maisaroh itu adalah ibuku dan Ibu Riana, ucap Bagas berterus terang. Apa? Jadi Riana adalah anaknya Om Sidik yang sudah lama dicari-cari, ucap Rehan sangat terkejut dan masih ragu untuk mempercayainya. Benar, Rehan. Riana adalah anaknya Pak Sidik, sementara bapakku bukanlah Pak Sidik, melainkan aku adalah anak Pak Yakub yang sekarang ini berada di dalam penjara karena difitnah membunuh istri majikannya, terang Bang Bagas. Rehan mengambil nafas dengan pelan dan mendekat pada aku dan Bagas. Gas, Riana, tolong jaga rahasia ini. Jujur, jika nenek tahu bahwa anak Om Sidik masih hidup, beliau akan berusaha menjauhkan mereka. Karena nenek sangat tidak menyukai Tante Maisaroh. Sampai saat ini, aku tak tahu alasannya kenapa. Riana, tolong bersabarlah untuk saat ini menyimpan rahasia kita. Aku takut hal yang buruk juga akan terjadi padamu. Jika semua keluarga ini mengetahui kamulah anak Pak Sidik, maka orang yang terdekat tak segan-segan akan membunuhmu. Aku tak bisa menjelaskan sekarang, Gas. Untuk saat ini, dengarkanlah kata-kataku, ucap Rehan. Jadi, Ibu Riana selama ini ditelantarkan hingga sampai melahirkan di tempat sepi dan meregang nyawa, ucapku sesak. Maafkan aku, Riana. Jangan salah paham, karena kita tak tahu jelas permasalahannya, ucap Rehan memohon. Tok, tok, tok. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, lalu tanpa permisi membukanya, yang kebetulan pintu itu tak dikunci oleh Rehan. Rehan,
Kamu dengan siapa di sini? Ucap Om Ridwan terkejut. Nenek yang menyuruh Rehan ke sini untuk memeriksa alat Om Sidik, karena sebentar lagi beliau akan pulang. Dan ini teman Bagas yang kebetulan membantu Bagas untuk mengecek alat yang akan mau dipakai nanti oleh Om Sidik. Ucap Rehan berbohong. Beruntung Om Ridwan tak merasa curiga dengan alasan Rehan. Kami pun keluar dari ruangan Om Sidik dan pamit pulang pada nenek. Dalam perjalanan pulang ke rumah Bang Bagas, tak henti-hentinya aku membayangkan wajah ibuku. Senyum beliau yang ayu di foto itu tak bisa hilang dari ingatanku. Namun yang membuatku sangat sedih adalah pengorbanan ibuku ketika hamil dan di saat melahirkanku. Untuk membayangkan saja rasanya aku sungguh tak kuat. Abang tahu apa yang ada di dalam pikiranmu dan perasaanmu, Dek. Abang bahkan lebih terluka, ucap Bang Bagas menghapus air mataku. Abang sangat beruntung bisa melihat ibu secara langsung dan bisa bersama dengan ibu meski hanya beberapa tahun saja. Tahu rasanya dipeluk oleh ibu. Tahu rasanya ketika abang sedih, ibu yang menghapus air mata abang. Dan tahu rasanya ketika diusap oleh ibu. Bahkan air susu ibu mengalir pada tubuh abang. Aku kembali terisak. Dek, kita sama-sama mempunyai keberuntungan, walau dari orang yang berbeda. Abang tahu kamu sangat rindu pada ibu kita. Namun jangan karena itu kita menghilangkan rasa syukur. Ingat, Dek, kematian itu adalah takdir. Ibu kita sudah diambil oleh Sang Pencipta dengan jalan yang telah dikehendaki. Kita hambanya hanya menjalankan skenario yang Allah telah atur dan kita harus memainkan peran tersebut dengan sebaik-baiknya agar terlihat di mata Allah bahwa kita hambanya yang terbaik. Lihat di sekeliling kita saat dalam perjalanan tadi, Dek. Mereka sebagian mengemis dan terlantar, sudah tak mempunyai kedua orang tua. Kita beruntung, Dek. Meski terpisah dari kedua orang tua kita tak sampai mengemis seperti mereka. Jelas Bang Bagas menasihati aku. Aku menangis terguguh dan beristighfar dalam hati. Ternyata aku adalah orang yang paling beruntung. Benar kata ibu, jika kita merasa orang yang paling menderita, maka ada orang yang lain yang lebih dan sangat menderita dari kita. Bang Bagas memelukku dan mencoba menenangkanku. Setelah merasa tenang, Bang Bagas pun kembali menyalakan mesin mobilnya, melaju pulang ke rumah beliau. Sampai di rumah Bang Bagas, Nenek Davia dan Pak Kasmir sangat senang melihatku datang dan menginap di rumahnya. Nenek senang kamu bisa menginap di sini, Nak. Sering-seringlah, agar nenek tak kesepian tidur sendiri, ucap Nenek Davia teramat bahagia. Saat tidur di samping beliau, Nenek Davia mengusap rambutku hingga aku tertidur lelap. Kasih sayang beliau sungguh tulus. Lalu nikmat mana lagi yang telah aku dustakan selama ini? Saking nyenyaknya tertidur, aku tak bangun untuk sholat malam. Beruntung aku bisa mengerjakan sholat wajib subuh tepat waktu dan tak molor. Karena aku akan masuk kerja, pagi buta Bang Bagas sudah mengantarkanku ke Bogor. Aku kasihan dengan beliau, harus merasa lelah bolak-balik dalam perjalanan. Bang, apakah abang belum pernah merasakan jatuh cinta? Tanya aku iseng-iseng pada Bang Bagas. Untuk saat ini sih belum, Dek. Abang ingin merasakan jatuh cinta setelah abang mengucapkan akad nikah nanti, ucap Bang Bagas berharap. Memangnya kenapa kalau abang merasakannya sebelum menikah?
Tanyaku lagi. Gimana kalau wanita yang abang nikahi itu bukanlah tipe abang? Bagaimana abang memunculkan cinta abang pada nantinya? Ucapku penasaran. Cinta itu datang dengan sendirinya karena rasa kebersamaan, Dek. Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Apalagi kita sudah terikat dalam ikatan suci pernikahan. Abang percaya dan meyakini itu. Suatu saat nanti, jika abang kagum dengan seorang gadis, maka abang akan langsung untuk melamarnya, tanpa harus menunggu cinta abang bersemi. Ucap Bang Bagas. Tapi, bagaimana jika cinta itu sudah ada sejak awal, sebelum menikah, Bang? Seperti Riana saat ini rasakan, ucapku. Ketika rasa itu datang, jemput dia dan redam dia dengan ilmu agama, sampai rasa itu pergi atau tumbuh sesuai syariatnya. Tidak harus berkuap-kuap setiap hari, karena dia bukan halal bagimu, ucap Bang Bagas. Insya Allah, Bang, Riana akan menjaga diri, dan lelaki pilihan Riana akan segera melamar Ariana. Lelaki itu adalah Dr. Lutfi, ucapku jujur. Bang Bagas yang tadinya mengobrol denganku sambil menyetir, kini menghentikan laju mobilnya di tepi jalan. Bang Bagas cukup terkejut dengan yang baru saja aku ungkapkan. Masya Allah, Dek, Dr. Lutfi adalah orang yang sangat baik. Abang sudah lama mengenal beliau. Semoga Allah memudahkan langkah Dr. Lutfi untuk segera melamarmu, Dek. Ucap Bang Bagas turut bahagia. Tak terasa, kami sudah sampai di depan rumah. Mendengar deru mesin mobil, ibu dan Bi Ina berjalan keluar rumah. Aku tahu, pasti ibu sangat rindu padaku. Kupeluk erat tubuh ibu, seolah aku tak bertemu dengan beliau setahun lamanya. Nak, ibu rindu. Bisakah ibu berpisah darimu agar ibu bisa belajar kuat nanti saat kamu dibawa oleh ayah kandungmu, ucap ibu terisak. Bu, Riana tak akan meninggalkan ibu, ucapku memegang kedua pipi ibu dan menatap wajahnya. Aku pun memapa beliau masuk ke dalam rumah. Sementara Bang Bagas hanya sekedar mampir dan langsung pulang ke Jakarta karena beliau akan ke kampus. Setelah bersiap-siap berangkat bekerja, tak lama Pak Hardan pun datang untuk menjemputku. Sebelum ke tempat kerja, mobil Pak Hardan melaju ke arah rumah suci. Sampai di tempat kerja, ternyata Pak Bram sudah ada di dalam ruangannya. Padahal saat ini masih belum jam 8 pagi. Saat aku menyapu lantai dekat ruangan bosku, aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan seseorang. Awasi dia terus, jangan sampai lengah. Aku tak ingin si tua botak itu mengganggu Riana lagi, ucap Pak Bram. Ternyata Pak Bram sangat mengkhawatirkanku. Sampai-sampai bosku itu menyewa seorang detektif untuk selalu menjaga dan mengawasiku. Aku sungguh merasa sangat diperhatikan. Usai mengobrol, Pak Bram pun membuka pintu ruangannya. Namun sebelum itu, aku berlari kecil menuju meja kasir agar aku tak ketahuan menguping. Tanpa pamit, bosku itu selalu datang dan pergi bak jelangkung sesuka hatinya. Ketika jam istirahat, Dr. Lutfi datang ke toko untuk mengajakku makan siang bersamanya. Masya Allah, Mbak, itu dokter tampan sekali, puji Suci kagum. Memang para pria yang mendekati Mbak Riana itu mapan dan tampan, kecuali si botak tuyul itu, ucap John. Mendengar John menyebutkan Pak Slamet seperti tuyul, aku dan Suci tak kuasa menahan tawa. Sebenarnya Suci dan John juga ditawar oleh Dr. Lutfi untuk diajak makan siang bersama.
namun mereka menolak karena beralasan tak ada yang menjaga toko. Padahal tempat restoran tujuan kami cukup dekat dengan toko. Riana, sebenarnya aku sengaja mengajakmu untuk makan siang bersama. Kebetulan juga aku ingin menyampaikan sesuatu yang mengganjal di hatiku, ucap Dr. Lutfi serius. Aku tahu, kamu bebas untuk memilih dan tak ada hak bagiku untuk marah ataupun sakit hati karena aku belum melamarmu secara sah. Jujur, sore itu aku datang ke rumahmu. Tadinya aku hanya ingin menyampaikan niat baikku malam ini akan datang bersama Umi dan Abi untuk melamarmu. Dan maaf Riana, setelah melihatmu dekat dengan Bagas, aku mengurungkan niatku datang malam itu juga ke rumahmu. Maaf atas kecemburuan yang belum halal melihat pipimu dicubit oleh Bagas, ucap Dr. Lutfi merasa kecewa. Ternyata Dr. Lutfi salah paham atas kedekatanku dengan abangku sendiri. Wajar jika Dr. Lutfi bersikap seperti itu karena ketidaktahuannya. Dokter telah salah paham terhadap Riana. Bang Bagas adalah abang kandung Riana, Dok, ucapku jujur. Maksudnya Riana? Ucap dokter tak mengerti. Riana dan Bang Bagas adalah adik kakak yang berlainan nazab. Ibu kami sama, Dok, dan hal itu baru kami ketahui setelah Allah menunjukkan segalanya. Riana tak menyangka jika Bang Bagas orang yang sedara dengan Riana. Jelasku. Ya Allah Riana, betapa banyak hal yang tak ku ketahui tentang dirimu. Kamu pasti sangat bersedih setelah mengetahui akan hal itu. Aku ingin nanti malam juga akan melamarmu kembali Riana. Aku ingin secara segera bisa menjagamu seperti halnya Bagas menyayangi dan melindungimu, ucap Dr. Lutfi serius. Mohon maaf Dok, memang impian Riana ingin sekali bisa bersama dokter dalam ikatan yang halal. Namun ada suatu hal yang harus Riana selesaikan. Riana harus memuntaskan permasalahan itu dulu Dok, agar nantinya Riana bisa menikah. Ayah kandung Riana lah yang akan menjadi wali Riana. Maaf jika Riana tak bisa menceritakannya dengan dokter, ucapku bersedih. Aku mungkin belum berhak mengetahui semua permasalahan yang terjadi padamu Riana. Mari kita pecahkan permasalahan itu bersama, agar aku bebas untuk selalu bersamamu dengan ikatan halal, ucap Dr. Lutfi meyakinkanku. Mohon maaf Dok, sungguh Riana belum bisa, karena kehidupan Riana dipenuhi dengan teka-teki. Riana tak mau jika nantinya permasalahan Riana akan menjadi bumerang dalam rumah tangga kita, ucapku jujur. Baiklah Riana, jika itu keputusanmu, dan aku tak akan memaksamu. Insya Allah aku akan menunggu setelah kamu siap, dan itu pun jika hatimu tetap sama, ucap Dr. Lutfi berharap. Terima kasih Dok, atas pengertiannya. Insya Allah perasaan itu akan tetap sama, ucapku dengan mata berembun. Maaf Riana, aku ingkar janji karena aku lupa membawa tisu kotak untuk menghapus air matamu, ucap Dr. Lutfi tersenyum. Tadinya air mataku hampir jatuh karena sedih, kini berubah menjadi tawa karena Dr. Lutfi mencandaiku. Usai makan, Dr. Lutfi pun mengantarkanku ke tempat kerja dan beliau pun kembali ke rumah sakit. Sebenarnya, aku ingin sekali mengikat perasaan ini secepatnya dengan halal. Namun permasalahanku dengan keluargaku belumlah tuntas dan aku tak ingin melibatkan siapapun lagi untuk terjun ke dalam permasalahanku. Cukup Pak Bram bosku, dingin itu yang sudah terlanjur larut dalam permasalahan hidupku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family.
Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.